pancarkan. Nah, berikutnya adalah proses atau menjelaskan rangkaian demodulator AM. Ini tadi demodulator AM. Oke, ini adalah input output di sini tadi. Sinyal output. Ini output pada penguat. Sedangkan ini adalah VCC pada ini. Tepatnya ini adalah VCC mode dan ini adalah VCC DC. Baik, jika kita sudah paham ini, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pula proses demodulasi dari sinyal AM, atau rangkaiannya kita sebut ya demodulator AM. Nah, dapat kita lihat, ini kita sudah pernah lihat di sebelumnya. Ini sebenarnya adalah rangkaian penyearah setengah gelombang. Jadi modulator AM itu persis atau menggunakan rangkaian penyearah setengah gelombang. Kalau di demodulator ini disebut ya selubung detektor. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana rangkaian ini bisa merubah sinyal input yang merupakan sinyal AM kembali menjadi sinyal audio atau sinyal informasi. Nah, karena tadi sebuah rangkaian demodulator AM adalah menggunakan sebuah dioda, jadi dia terdiri dari sebuah dioda, sebuah kapasitor. Intinya yang bekerja sinyal dioda dan kapasitor ini adalah tahanan. Jadi kita butuh tentu prinsip kerja ini dan kapasitor. Salah satu fungsi dioda, kita lihat aproksimasi pertama dari dioda adalah bekerja sebagai saklar. Jadi kalau pada anoda kita berikan tegangan positif, pada katoda kita berikan tegangan negatif, maka dioda akan berfungsi sebagai saklar tertutup. Sedangkan sebaliknya, jika diberikan polaritas negatif, positif, atau bias balik, reverse, maka dia berfungsi sebagai saklar terbuka. Nah, coba dibayangkan kalau karena dia hanya tertutup ketika tegangan positif dan terbuka ketika tegangan negatif, maka jika pada sebuah dioda diberikan tegangan AC seperti ini, maka pada saat tegangan positif saklarnya akan tertutup, sinyal akan dilewatkan pada katoda. Sedangkan pada saat puncak negatif ini, saklar akan terbuka, jadi tidak ada sinyal yang dilewatkan. Jadi bayangkan kalau sinyal AC ini kita berikan, maka outputnya akan selalu setengah gelombang seperti ini. Makanya disebut ya penyearah setengah gelombang. Nah, apa yang terjadi kalau pada di sini kita tambahkan sebuah kapasitor. Nah, sehingga apa? Fungsi kapasitor ini adalah menyimpan muatan. Nah, sehingga apa? Pada saat tegangan positif, ini sudah kita gambarkan ulang di sini.
jika kita berikan tegangan AC, maka pada saat setengah puncak positif yang pertama, saklar akan tertutup. Kemudian saat menuju negatif, saklar akan terbuka. Jadi ini saya gambarkan lebih. Jika ini adalah tegangan input, maka pada saat menuju positif ini, saklar akan tertutup dan kapasitor akan mengisi muatannya sebesar tegangan input. Jadi kapasitor akan terisi tegangannya sesuai dengan tegangan input. Karena tegangannya adalah tegangan AC, maka tegangan yang disimpan juga adalah tegangan AC. Karena kapasitor fungsinya adalah menyimpan muatan, berbeda dengan kondisi tadi hanya melewatkan tegangan positif. Pada saat menuju negatif ini sebenarnya sudah terbuka. Sehingga tidak ada lagi muatan yang bertambah pada kapasitor, sehingga kapasitor akan menahan muatannya konstan. Tetapi tidak benar-benar konstan selama dioda terbuka. Sebenarnya ada sedikit kehilangan muatan pada kapasitor, jadi tidak benar-benar rata. Jadi ada arus bocor. Nah, ketika ini mulai menuju positif, maka dioda ini akan kembali tertutup, sehingga kapasitor akan kembali mengisi muatannya sebesar tegangan input, dan seterusnya. Sehingga outputnya akan kita lihat seperti ini. Ini adalah penyearah setengah gelombang. Maka kita tahu dari konsep penyearah, sinyal tidak benar-benar lurus DC-nya seperti ini. Tetapi ini sudah mendekati tegangan DC yang ideal. Jadi ini penyearah setengah gelombang. Nah, bagaimana kalau di sini? Coba perhatikan, ini sebenarnya juga adalah sinyal AC. Kalau ini kita inputkan ke rangkaian penyearah ini, apa yang akan terjadi? Nah, jika ini kita inputkan ke rangkaian penyearah, maka outputnya adalah sinyal yang berwarna merah ini. Ini adalah saat tertutup, ini terbuka, tertutup, terbuka, tertutup, terbuka, tertutup, dan seterusnya. Sehingga outputnya adalah ini sebelum yang saya kasih warna merah. Artinya apa ini? Akhirnya detektor AM akan mengambil bentuk selubung dari sinyal sinyal termodulasi AM. Jadi kalau ini yang kita inputkan, maka akan kembali kita dapatkan bentuk selubungnya ini. Dan dapat kita lihat hasilnya adalah kembali DC. Nah, ini kalau kita kurangkan dengan tegangan DC yang sama, maka dia akan kembali menjadi arus bolak-balik. Nah, inilah konsep dari, ya saya kira semua harus tertarik dan ada rasa ingin tahu bagaimana rangkaian elektronik bisa mendemodulasi atau mengambil lagi sinyal informasi dari sinyal AM. Dapat kita lihat sinyalnya ada ripple-nya ini. Kalau difilter nanti kalau ditambahkan sini LPF, maka sinyal outputnya akan kembali tanpa ripple.
Oke, jadi ini adalah konsep demodulasi AM. Nah, yang saya tunggu-tunggu dari pertanyaan kemarin adalah kalau sinyal ini yang kita inputkan pada modulator AM, demodulator AM, maka bisa kita bayangkan sinyal yang di-outputkan adalah sinyal yang merah ini. Kenapa? Tadi kita sudah jelaskan, demodulator hanya bisa mengambil selubung luarnya ini, selubung atas. Sehingga kalau ini yang kita inputkan, maka sinyal yang keluar pada output modulator adalah sinyal yang berwarna merah. Jadi akan terjadi distorsi. Untuk itu, maka pada modulator AM tidak dibolehkan terjadinya overmodulasi. Kenapa? Karena sinyal informasi kita sebenarnya adalah yang berwarna hitam, tetapi yang di-outputkan pada modulator adalah sinyal yang berwarna merah. Ini adalah distorsi yang sangat mengganggu sekali. Sehingga indeks modulasi AM kita jaga besar dari 0, kecil sama dari 1. Oke, saya harap semua bisa menjelaskan seperti ini. Kita memang betul-betul berniat belajar. Ya, ada usaha untuk